Satu aja Pak. Satu aja antar kerudung, satu aja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Al-hudurul kiram, hadirin jamaah sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin, semoga sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini sebagaimana biasa kita masih sama-sama dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan ta'lim dan pengajian rutin kita. Malam hari ini giliran kita kaji bersama akhlak. Tema yang kita ingin bahas dan kita ingin kaji bersama adalah kitmanus sirri, menyembunyikan rahasia. Kitmanus sirri, menyembunyikan rahasia. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dan kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kitmanus sirri maknanya adalah satrul hadis, menutupi pembicaraan. Kita tidak mengungkap, kita tidak menviralkan rahasia-rahasia yang terjadi pada diri seseorang. Kita tidak mengungkap rahasia-rahasia yang terjadi pada diri seseorang. Kalau kita lihat secara istilah as-sirru, istilahan al-hadisul muqtam fin nafs. Jadi rahasia tentu adalah sesuatu yang barangkali kalau kelihatan oleh orang lain, yang bersangkutan merasa malu. Itulah yang disebut dengan rahasia. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah ada satu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala terkait agar kita menyembunyikan sesuatu yang rahasia? Karena rahasia ini ada kalanya berkaitan dengan kebaikan dan ada kalanya berkaitan dengan keburukan. Sekarang kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an ketika Nabi Yusuf alaihi salam di saat bermimpi, kemudian mimpinya tersebut diperintahkan oleh Nabi Ya'qub alaihi salam agar mimpi tersebut tidak diceritakan kepada saudara-saudara yang lain, agar mimpi tersebut dirahasiakan. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida innasyaitana lil insani aduwwum mubin. Jadi bagaimana ketika Nabi Yusuf alaihi salam bermimpi, kalau kemudian sang ayah faham akan mimpi yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salam, dengan mimpi tersebut kelak yang bersangkutan akan menjadi orang besar, kelak yang bersangkutan akan menjadi orang yang punya kedudukan yang sangat tinggi di mata masyarakat, maka sang ayah tentu berpesan kepada Yusuf alaihi salam, qala ya bunayya, wahai anakku, la taqsus ru'yaka, jangan engkau ceritakan mimpimu ala ikhwatika, kepada saudara-saudaramu, fayakidu laka kaida, maka kalau sampai Anda menceritakan mimpimu kepada mereka, fayakidu laka kaida, mereka akan melakukan segala rekayasa daya upaya terhadapmu. Innasyaitana lil insani aduwwum mubin,
sesungguhnya manusia itu adalah sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ayat ini menjadi satu dasar buat kita bahwa bagaimana kalau soal kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah kepada seseorang, meskipun itu terhadap saudara sendiri pun, jangan kita terburu-buru menceritakan. Ini yang dimaksudkan Nabi Yakub alaihi salam, ya ini bukan kepada orang lain. Nggak usah cerita dulu kamu kepada saudara-saudara. Nanti ikin berbahaya. Fayaqitulah kakaida. Maka mereka akan membuat rekayasa sedemikian rupa terhadapmu. Maka nggak usah cerita dulu. Demikian pula ayat yang bisa kita ambil dari pelajaran ini adalah jamaah sekalian. Kalau kemudian kita akan melakukan sesuatu atau akan mendapatkan sesuatu di mana sesuatu itu adalah sebuah kenikmatan, sebuah karunia besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kemudian itu belum nyata di depan kita, jangan sampai kita sudah bocor duluan kita sampaikan kepada yang lain. Yang terjadi apa? Karena justru terjadi viralnya, terjadi bocornya informasi yang seperti itu, apa yang sesungguhnya akan kita dapatkan malah gagal. Jadi ini tentu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada Nabi Yakub, kemudian yang disampaikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, soal mimpimu itu kamu nggak usah ceritakan kepada yang lain. Khawatir ya nanti ya mereka akan melakukan rekayasa sedemikian rupa. Karena itu di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ista'inu ala injahil hawaij bil kitman fa inna kulladhi ni'matin mahsudu. Ista'inu ya ala injahil hawaij, berusahalah kalian untuk mewujudkan sebuah target keberhasilan bil kitmani, dengan cara menyembunyikan, dengan cara merahasiakan. Fa inna kulladhi ni'matin mahsudu, karena sesungguhnya setiap orang yang akan mendapatkan kenikmatan akan ada orang yang iri hati. Jadi ini disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ista'inu ala inja'il hawaij. Berusahalah kalian semaksimal mungkin untuk bisa mewujudkan ya sebuah keberhasilan, sebuah target yang kalian inginkan, bil kitmani, dengan cara merahasiakan. Fa inna kulli ni'matin mahsudu, sesungguhnya setiap orang yang akan mendapatkan kenikmatan pasti akan ada orang yang iri hati. Dan itu aksioma, itu adalah sunnatullah. Enggak zaman sekarang, enggak zaman dulu, sama. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Masih ingat bagaimana putranya Adam alaihissalam? Watslu alaihim naba abnai Adam id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulanna. Ini kenikmatan. Bagaimana antara Qabil dan Habil ketika memperebutkan yang namanya Ikrimah, sang putri Adam alaihissalam. Satu hal yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa Nabi Adam alaihissalam Allah karuniakan setiap kali melahirkan punya keturunan yang kembar. Kembarnya bukan ya kembar laki-laki, tapi kembar dampit, laki dan perempuan. Maka syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam alaihissalam agar anak laki yang lahir pertama menikahi anak laki perempuan yang lahir kedua, dan agar anak laki yang lahir kedua menikahi anak perempuan yang lahir pertama. Ini syariat yang disampaikan ya oleh Adam alaihissalam. Hanya saja syariat itu bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mansukh. Syariat ini sudah dinasah oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini adalah syar'u man qablana. Syariat orang yang sebelum kita.
Maka kita lihat di dalam tafsir, bagaimana mestinya Habil ini jatahnya menikahi sama Iklimah, tapi ternyata Qabil tidak terima. Nggak bisa. Iklimah itu kan barengan saya. Iklimah itu kan lahir bersama dengan saya. Kenapa harus pakai nyasar segala ke Habil segala? Nggak bisa. Apapun yang terjadi, itulah jatah saya. Padahal secara syariat Allah sudah perintahkan kepada Adam alaihissalam agar Habil menikahi Iklimah, tapi Qabil ternyata tidak terima. Karena tidak terima ngotot. Oleh karena dia ngotot, ya hasad yang timbul dari mereka. Ini saudara, hasad itu ada. Maka dalam rangka meredam hasad-hasad yang seperti ini, kalau sudah bicara urusan kenikmatan, sudah bicara urusan uang, kita mesti harus hati-hati. Maka sehubungan dengan itu jamaah sekalian, di dalam Al-Quran terkait bagaimana masalah warisan, Allah sebutkan detail di dalam surah An-Nisa ayat 11, 12, 13 dan 14. Ini karena urusan duit. Duit itu urusan kenikmatan. Kenikmatan itu siapapun dia tidak dikenal. Meskipun saudara kandung, kalau bisa berantem. Maka satu hal yang harus sama-sama kita luruskan jamaah sekalian, urusan masalah kenikmatan ini, jika memang ada salah satu di antara kita yang kemudian istrinya sudah meninggal duluan, tinggal bapaknya, maka harta pun sama, segera diwaris, jangan dikekepin sendiri. Loh, kok dikekepin gimana? Itu harta saya, Ustaz, terserah saya dong. Di dalam Islam tidak seperti itu. Apalagi sebaliknya, kalau ada seorang bapak yang meninggal, tinggal seorang ibu, ibunya belum meninggal, maka berdasarkan meninggalnya sang bapak itu, harta yang ada pun segera diwaris. Enggak pakai nunggu meninggalnya ibu dulu, enggak usah kelamaan. Makanya sekarang yang terjadi kadang-kadang anak-anak kita pada enggak sabar. Begitu tahu bapaknya meninggal, ini harta enggak diwaris-waris, anaknya kasak kusuk. Mau ngomong takut samber ibunya, takut kualat. Malah ngomongnya sama tetangga, ngomongnya sama teman di masjid, sama orang tua nggak berani ngomong, nggak benar juga ini. Nah, ini persoalannya adalah urusan fulus. Kalau sudah bicara urusan fulus, kaitannya adalah dengan hasad, jangan kenikmatan. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya senantiasa ingatkan kita, la yaqillu malu mri'in ila amti bi nafsihi. Tidak halal harta seseorang kecuali karena keikhlasannya. Bahwa berbicara masalah harta di dalam Al-Quran pun hasadnya luar biasa. Dimanapun yang terjadi perselisihan, pasti ujung-ujungnya disertai dengan hasad. Dimana terjadi ya satu perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama, ujung-ujungnya adalah urusan kenikmatan. Bagaimana Sirat Al-Baqarah yang sudah kita baca semua. Bagaimana ceritanya? Memang urusan duit itu serba salah jemaah sekalian. Nggak punya duit masalah, punya banyak duit masalah lagi. Enaknya kira-kira yang mana nih? Nggak punya duit masalah, banyakkan duit, tambah masalah lagi. Nah itu buktinya di dalam surat Al-Baqarah, banyakkan duit. Saking banyaknya duitnya nggak punya anak. Kira-kira itu nanti duit jatuhnya ke siapa? Saudara siapa yang paling dekat? Adik, kakak. Kalau adik kakaknya sudah nggak ada, jatuh kepada siapa? Kepada keponakan. Nah ini kadang-kadang keponakan pada nggak sabar ini. Nunggu secara alamiah meninggalnya sang paman, sang uwa, ini kadang-kadang keponakan pada nggak sabar. Dan itulah yang terjadi di dalam surat Al-Baqarah. Saking nggak sabarnya mereka yang melakukan satu aksi jalan pintas biar cepat dapat warisan. Gimana caranya ini? Kelamaan kalau nunggu prosesnya ini. Apalagi orang yang masih sehat begini, kelamaan katanya. Apalagi kalau punya duit sakit di sini, nggak mempan, diobatin di Jakarta, bisa bawa ke Singapura nggak mempan, bisa bawa ke sana Amerika ini. Banyak duit begitu jemaah sekalian. Makanya Al-Baqarah lah menjadi bukti buat kita. Saking nggak sabarnya yang terjadi, sang paman dibunuh oleh keponakan sendiri.
Harapannya satu, biar segera mendapatkan warisan. Begitu dibunuh, jenazah dibuang ke tempat yang lain. Daerah di mana tempat pembuangan jenazah itu akhirnya heboh. Dihebohkan dengan adanya jenazah, adanya mayat yang tidak tahu siapa sesungguhnya pembunuh si mayat itu. Maka akhirnya mereka rame-rame bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Musa, gimana ini? Ada kasus besar, ada pembunuhan. Tapi kita nggak tahu siapa sesungguhnya pembunuh ini. Kalau Anda betul-betul Nabi, betul-betul Rasul yang diutus oleh Allah, pastinya tahu dong siapa yang membunuh dia. Ditanya yang seperti itu. Jawabnya Musa dengan jawaban yang simpel. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Ditanya Musa, siapa kira-kira yang membunuh ini? Jawabannya Musa mana? Sesungguhnya Allah menyuruh kalian agar kalian menyembelih seekor sapi betina. Kesel nggak kira-kira jawabannya? Lah yang benar aja Musa ini. Ditanya jelas siapa yang membunuh ini? Jawabannya Musa, Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian agar kalian menyembelih seekor sapi betina. Mereka marah. Qalu atatakhuduna huzwa. Musa, yang benar aja loh. Jangan main-main ini. Atatakhuduna huzwa. Kita ini nggak main-main. Kata Musa, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Mohon maaf, saya ini bukan orang bodoh. Jawabnya Nabi Musa. Wal akhir, cerita terakhir, begitu sudah ketemu sapi yang sudah disebutkan kriterianya, dipotonglah sapi itu, diambillah buntutnya sapi, dipukulkan kepada jenazah yang sudah meninggal itu, akhirnya jenazah tersebut hidup. Begitu jenazah hidup kembali, jenazahnya ngomong, yang membunuh saya keponakan saya sendiri. Itu jenazah pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Kalau kira-kira itu jenazahnya ada pada zaman sekarang, ngomong nggak Pak? Boro-boro jenazah bisa ngomong, kan? Jenazah bisa ngomong, direkam jadi viral, jadi duit lagi itu nanti. Ini urusan duit. Makanya kalau urusan duit, urusan apa nggak usah cerita. Dapat bonus nggak usah cerita dulu. Ya, dapat bonus cerita doang, tapi syukuran kagak. Kesel nggak katanya? Lu ngomong mulu katanya kalau di masjid. Jadi kalau kira-kira ngomong itu ya kecipratan dikit lah, ada uang denger kayak ya kan, makan apalah ya kan. Ya ini ngomong doang, tapi nggak pernah ajak makan. Kesel nggak makan? Sombong banget itu orang kalau datang ke masjid ngomong mulu kerjaannya. Jamaah sekalian semoga dimuliakan dan dirahmati Allah. Ini harus kita catat pesan Nabi. Pokoknya berusahakanlah kalian. Ketika kalian ingin menghasilkan sebuah rencana besar, sebuah target yang besar, jangan cerita kepada yang lain, karena setiap orang yang akan mendapatkan kenikmatan pasti akan ada orang yang hasad, ada orang yang iri hati. Likuli nikmatin mahsudu, ay likuli nikmatin hasudu. Setiap orang yang akan mendapatkan kenikmatan ada orang yang hasad. Jamaah sekalian semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para sahabat di antaranya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sirruka asiruka fa in takallamta bihi sirta asirahu. Kalau sudah menyangkut masalah rahasia, tetap laksanakan dengan pelan tapi pasti. Jika Anda membicarakan masalah rahasia itu sirta asiroka, justru kamu akan menjadi tawanan. Kalau rahasia, hati-hati. Bukannya kenikmatan yang didapat betul, malah keceblos nanti. Itu kata Ali. Terkait dengan rahasia, jalanlah pelan tapi pasti. Jangan sampai kalian justru melakukan itu, yang terjadi adalah malah kita masuk perangkap dari apa yang kita lakukan. Ma wada'tu sirri inda ahadin afshahu alayya falumtuhu ana kuntu adyaqa bihi haitsu istauda'tuhu iyyahu. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu,
saya sama sekali tidak pernah menceritakan rahasiaku kepada seseorang. Jika aku terpaksa melakukan itu, ya tentu ya saya akan tarik kembali. Saya akan tarik kembali dalam arti ya saya kemarin nggak jadi kok seperti itu. Harus kita clearkan seperti itu. Hasan Basri, inna minal khiyanati adu hadisa bisirri akhika. Sesungguhnya termasuk perbuatan khianat adalah Anda membicarakan rahasia saudaramu. Maka saya katakan tadi rahasia ada dua. Ada yang kaitannya dengan kenikmatan, ada kaitannya dengan sesuatu yang menyangkut harkat serta harga diri seseorang, harkat dan martabat seseorang. Harkat dan martabat seseorang. Kemudian apa faedahnya kita menyebutkan rahasia? Yang pertama, rahasia semakin kita rahasiakan ini menunjukkan kecerdasan seseorang. Karena sesungguhnya orang yang cerdas ketika membicarakan tidak asal ngomong, tidak asbun, pasti dia menyampaikan sesuatu yang penting-penting saja. Yang kedua, dalam taktik peperangan, rahasia itu tidak pernah disampaikan ya oleh Nabi kepada para musuhnya. Kalau rahasia, taktik peperangan disampaikan kepada para musuhnya, bisa jadi musuh tahu taktik yang sedang kita lakukan yang menyebabkan kita kalah. Yang ketiga, dari mafsadatil hiqdi wal hasad. Jadi rahasia kalau kita rahasiakan itu dalam rangka untuk meredam adanya dendam dan iri hati yang bisa jadi muncul dari seseorang. Dendam atau iri hati yang muncul dari diri seseorang. Kemudian yang keempat, kenapa rahasia mesti kita rahasiakan? Yuqawis silata bainal ikhwah, dalam rangka menguatkan hubungan antara satu dengan yang lain. Bahasa kasarnya menjaga perasaan. Nggak usah ngomong rahasia begini. Kalaulah kemudian ternyata ada jamaah sekali ini tiba-tiba SK sudah keluar diangkat sebagai dirut, sementara samping kiri kanan banyak orang, nggak usah ngomong. Loh kenapa kita nggak usah ngomong? Tahatus bin nikmah kan belum, kan baru rencana mau diangkat jadi dirut. Loh kenapa? Karena baru rencana. Bisa jadi nanti ketika ada orang yang mendapatkan bocoran ini, mereka bisa melakukan segala upaya untuk menggagalkannya. Bisa jadi loh. Tapi kalau kemudian ternyata sudah diangkat jadi dirut, SK sudah keluar, ya baru ngomong tahaddus bin ni'mah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Tetapi kalau sifatnya kenikmatan itu masih sebuah rahasia, enggak usah cerita dulu. Loh, ini akan diangkat menjadi kepala dinas. Baru mau diangkat menjadi kepala dinas. Kasak kusuk, katanya si SK-nya sudah keluar. Gak usah cerita sama orang dulu. Kalau kita sudah terburu cerita, bocor informasinya, bisa jadi ada orang yang tidak senang dengan kita akan menggagalkan usahanya seperti itu. Maka biarlah berjalan sebagaimana adanya. Kalau memang takdir Allah betul-betul diangkat menjadi kepala dinas, ya itu adalah sebuah fadl yang diberikan oleh Allah. Tapi kalau belum, ya definitif nggak usah cerita sama yang lain, mesti harus kita rahasiakan. Kalau tidak, bisa saja ada ya orang-orang yang tiba-tiba ingin menggagalkannya. Kemudian yang kedua, yuqawi thiqah bainaz zawjain. Apabila kalau rahasia itu terkait dengan rahasia antara suami dan istri, antara satu yang lain saling menutupi, saling menjaga kekurangannya. Karena kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka para istri ibarat pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Pakaian bukan sekedar ya paling tidak adalah untuk menutupi ya satu aib, satu kekurangan yang ada pada diri seseorang. Jamaah sekalian semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah ya salah satu manfaat kenapa kita mesti menyembunyikan yang namanya rahasia. Sekarang kita lihat
Sekarang gambarannya seperti apa? Menyebutkan rahasia itu. Kalau kita lihat, yang pertama, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya senantiasa memerintahkan kepada kita agar ketika kita minta sama Allah, kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala, kita nggak usah teriak-teriak sehingga orang pada dengar semua. Tetapi kata Allah, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian tadarru'an, dengan penuh sakral, dengan penuh kekhusyuan, wa khufyatan, dan penuh rahasia. Apalagi kalau doanya adalah doa urusan pribadi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berada di sekitar kita tidak perlu tahu. Karena ketika kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, permintaan kita kepada Allah pun kita sesuaikan dengan hajat dan keinginan dari kita. Kita tidak bisa mengukur apa yang diinginkan oleh orang. Sehingga kadang-kadang beralasan ini juga, kadang-kadang ada orang yang tidak mau doa berjamaah. Alasannya apa? Loh, kenapa kita mesti doa berjamaah? Kan permintaan kita kepada Allah masing-masing. Tapi bagi alasan ya nggak ada masalah, kan bisa jadi 2 kali doa. Yang pertama paket umum, doa berjamaah dengan doa yang sudah biasa. Nah, kalau kita ingin punya satu hajat, kita ingin punya satu keinginan sama Allah, ya kita berdoa lagi dengan doa sendiri. Ya tentu bagi mereka yang mengatakan doa bersama tidak ada masalah. Jadi itu alasannya, doa kita kepada Allah mesti kita lakukan dengan secara khusyuk dan penuh dengan kerahasiaan, karena sesungguhnya permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga adalah yang tahu hanya Allah, dan kita yang lain tidak usah tahu apa yang terjadi pada kita. Masing-masing kita mungkin permintaannya berbeda-beda jemaah sekalian. Ada orang yang mintanya rezeki yang banyak. Ada orang yang sudah nggak usah rezeki lagi, yang penting hidupnya istiqomah. Kalau urusan rezeki udah cukup, yang penting istiqomah. Istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah, bagaimana menjaga tahajud kita. Ini tahapannya sudah beda. Yang satu mungkin tahapannya inginnya minta rezeki yang banyak. Allah marzuqni rizqan wasi'an halalan thayyiban, begitu. Tapi yang satu mintanya adalah Allahumma inna nas'aluka al-istiqamata fil ibadah. Ya Allah, kami mohon kepadamu istiqomah dalam beribadah. Kalau urusan rezeki tahapannya sudah lewat. Jadi masing-masing punya urusan. Di dalam hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kita menyembunyikan dosa-dosa kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sering hadis ini saya sampaikan, kullu ummati mu'afa ilal mujahirin. Setiap umatku akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ilal mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan melakukan dosa. Wa inna minal mujahara ayya'mal ar-rajulu bil-laili amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah fa yaqul ya fulan amiltul barihata kada wa kada wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kepada kita, kullu ummati mu'afa, setiap umatku akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang dengan terang-terangan melakukan dosa. Setiap umatku akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, illal mujahirin, kecuali orang yang dengan terang-terangan melakukan dosa. Kemudian para sahabat bertanya, terang-terangan maksudnya seperti apa wahai Rasul? Rasul kemudian menggambarkan, wa inna minal mujahara, sesungguhnya termasuk kategori melakukan dosa dengan terang-terangan adalah seseorang melakukan dosa pada suatu malam. Kemudian begitu masuk pagi, sebenarnya Allah sudah tutupi dosa itu. Tapi dia malah ceritakan dosa itu kepada yang lain. Dia cerita,
Tadi malam kita begini, minggu kemarin kita begini, bulan yang lalu kita begini. Padahal sudah ditutupi oleh Allah. Justru dia yang membuka aibnya dia sendiri. Ini termasuk kategori melakukan dosa dengan terang-terangan. Berarti makna melakukan dosa dengan terang-terangan ada dua model. Model yang pertama, dia melakukan dosa sendiri sebenarnya. Tetapi setelah melakukan dosa, dia malah cerita kepada orang lain. Yang kedua, memang bisa jadi dia melakukan dosa dengan terang-terangan. Apalagi dosa sampai diviralkan. Karena nyari duit susah, melakukan ini sih bukan dosa. Ini kan hubungan suami istri kan halal-halal saja. Tapi justru memviralkan itu adalah dosa. Karena dia ya mungkin sedang dikontrak ya oleh perusahaan tertentu, dia tega melakukan itu hanya semata-mata dalam rangka meraup keuntungan. Itu adalah perbuatan dosa terang-terangan yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula jamaah sekalian dalam hubungan suami istri. Rasul Shallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan kita agar urusan rumah tangga seseorang itu yang tahu hanyalah suami dan istri saja. Tidak perlu ada pihak lain yang tahu tentang apa yang terjadi pada ya kegiatan rumah tangga kita. Makanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah, ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yasturu sirraha." Sesungguhnya manusia yang paling jelek keburukannya menurut Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat adalah seseorang ketika dia mencampuri istrinya dan ketika seseorang istri mencampuri suaminya, setelah itu dia menceritakan rahasia itu kepada yang lain, itu termasuk keburukan yang paling buruk. Hadis riwayat Muslim. Jamaah sekalian semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang berikutnya, gambaran menyembunyikan rahasia adalah kitman ru'ya al-makruhah. Kita menyembunyikan mimpi yang buruk. Kalau kita mimpi yang buruk, kita sembunyikan. Wa idza ra'a ghairu dzalika mimma yakrahu fa inna ma hiya minasyaiton falyasta'id min syarriha wa la yadhkuruha li ahadin fa innaha la tadurruhu. Jika ada seseorang yang bermimpi buruk, maka sesungguhnya mimpi itu sumbernya adalah dari syaitan. Falyasta'id billah, hendaknya dia mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu dia ceritakan kepada orang lain, karena mimpi yang buruk itu tidak akan membahayakan bagi yang bersangkutan. Jadi kalau ada urusan mimpi yang buruk, kita enggak perlu ceritakan kepada yang lain, kita cukup na'udzubillahi min dzalik. Kita cukup katakan seperti itu sebagai ucapan perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang adakah contoh bagaimana para sahabat dan para Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyembunyikan rahasia yang terjadi ya di dalam perbuatan mereka. Kita lihat bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus ekspedisi pasukan perang di antara ya sahabat Muhajirin. Ada 12 orang yang dikomando oleh Abdullah bin Jahsh al-Asadi wa ma'ahu risalatun. Dan Abdullah bin Jahsh al-Asadi membawa surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai surat itu dibuka kecuali sudah setelah 2 hari perjalanannya. Fa idza fatahaha wa fahima ma fiha madhafi tanfidiha ghairu mustakrahin ahadan min afrodi quwwatihi ala murafaqatihi. Jadi ketika Abdullah bin Jahsh diutus dengan 12 sahabat sebagai pasukan utusan
untuk memerangi orang-orang kafir. Abdullah bin Jahas dibekali surat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Isinya surat ini jangan dibuka kecuali setelah perjalanan berlalu 2 hari. Setelah perjalanan berlalu 2 hari baru surat itu dibuka. Kenapa? Karena isi surat itu adalah menyangkut kerahasiaan seseorang. Kemudian cerita ya lagi adalah bagaimana Ibnu Umar. Ibnu Umar menceritakan bagaimana saudaranya Ibnu Umar yang namanya Hafsah. Hafsah itu anaknya Umar. Abdullah juga anaknya Umar. Berarti Hafsah saudara perempuan ya Umar. Dia cerita bagaimana usaha yang dilakukan oleh seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat anaknya yang namanya Hafsah menjadi janda. Janda dari Khunais bin Khudafa As-Sahmi. Khunais ini meninggal, gugur ya menjadi syuhada dalam sebuah peperangan. Di ketika Khunais ikut perang Badar di Madinah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berusaha keras untuk mencarikan jodoh bagi anaknya. Jadi bapak-bapak mohon maaf kalau memang anaknya belum ada jodoh, ngomong. Jangan pada diem. Jangan dipendam aja. Ini kita lihat jejak para sahabat. Ini lihat. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu cerita anaknya janda. Karena suaminya meninggal dalam perang, ini janda loh, bukan gadis. Janda saja dicarikan. Jadi bapak-bapak kalau anaknya gadis belum menikah, jangan pada diam-diam baik. Cari, ngomong. Ya kan? Ini kita lihat. Ketika Umar anaknya, ya janda, dia berusaha semaksimal mungkin untuk mencoba mencarikan suami. Maka begitu ketemu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka kata Abdullah, Bapak saya Umar pun menawarkan ya saudara saya Hafsah kepada Utsman bin Affan untuk jadi kedua, ketiga nggak apa-apalah, gitu kan, gitu. Jadi ditawarkan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Langsung in syi'ta angkah tuka Hafsah binta Umar. Utsman kalau mau boleh loh saya nikahkan sama anak saya Hafsah. Terang-terangan ngomong begitu. Kalau kita di sini malu nggak, Pak? Memang terlalu malu kita ini. Tapi giliran malu-maluin nggak malu. Giliran yang benar malah malu. Malu-maluin nggak malu. Jadi Umar ketemu Utsman. Jika Utsman mau, boleh anak saya ini saya nikahkan sama anak saya sebagai istri yang kedua, ya nggak ada masalah. Ya. Kemudian Utsman bin Affan mencoba menyembunyikan rahasianya. Sa'angduru fi amri. Nanti kita coba lihat dulu ya. Kita istikharah dulu, kita lihat dulu. Falabistu layali. Akhirnya berlangsung beberapa hari. Faqala qad badali alla tazawwaja yaumi hada. Begitu sudah sampai hari yang dijanjikan, Utsman mengatakan, tampaknya saya tidak boleh nikah pada hari ini. Akhirnya begitu ketemu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar pun menawarkan kepada Abu Bakar. Gimana Abu Bakar? Kalau Anda mau saya nikahkan dengan putri saya Hafsah ya binti Umar. Ya akhirnya ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diam, kagak ngomong. Falam yarji ilayya syai'an. Abu Bakar ditawarin enggak ngomong. Tetapi dia juga tidak ngasih jawaban sedikit pun kepada Umar. Jawabannya gimana, kayak ntar saya lihat dulu atau gimana? Kagak, Abu Bakar diam saja. Fakuntu alaihi aujada minni ala Utsman. Akhirnya apa? Ya. Jadi kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saya pikir Utsman jawabannya lebih jelas daripada Abu Bakar diam begini kagak jawab. Maka akhirnya falabistu layali, saya diam beberapa hari. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar Hafsah binti Umar. Sudah ditawarkan Utsman, enggak mau. Sudah ditawarkan Abu Bakar, enggak mau. Ternyata tidak maunya Utsman, tidak maunya Abu Bakar
Bukan berarti mereka tidak mau, karena keduanya sudah pernah dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menikahi Hafsah binti Umar. Jadi alasannya kata Abu Bakar, qultu na'am fa innahu lam ya'ni an arji'a ilaika bima fi ma'radta illa anni qad alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad dzakaraha alaihi. Mohon maaf Umar, saya kemarin ketika Umar tawari, saya tidak memberikan jawaban. Bukan berarti saya gimana-gimana, tidak. Tapi sebenarnya saya sudah tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan hal itu kepada saya kalau beliau mau menikahi Hafsah, tetapi karena belum terrealisasi, saya tidak berani ngomong, maka rahasia itu saya tutupi. Tapi begitu kenyataannya Rasul menikahi Hafsah, maka ini cerita saya sampaikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kira-kira Rasul nggak ngomong begitu Umar, kata Abu Bakar, udah pasti saya mau itu. Nah, ini kata Abu Bakar, ya. Jadi kalau Rasul kemarin nggak cerita seperti itu, ya saya udah pasti mau. Saya tidak menceritakan itu, kenapa? Persoalannya saya tahu bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memang punya rencana untuk menikahi Hafsah binti Umar. Jadi walhasil yang kita ambil dari peristiwa ini adalah bagaimana salafun as-soleh, bagaimana para sahabat ini bisa menjaga kerahasiaan antara satu dengan yang lain. Ini intinya kita ambil. Tentu dari sisi yang lain tadi, bahwa ketika memang terjadi menyangkut masalah kebaikan, kita juga mesti nggak usah malu. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana mencoba menawarkan putrinya yang mungkin barangkali belum mendapatkan jodoh, orang tua berusaha sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, maka hal itu juga tidak ada masalah. Jadi tidak perlu diledekin. Dia ngomong mulu kalau ada orang tanyain, nawarin anaknya mulu katanya. Apaan sih katanya? Ini bukan sesuatu yang aib jemaah sekalian. Ini bukan sesuatu yang aib. Ini adalah kalau kita lihat justru sunnahnya para sahabat. Sunnahnya begitu para sahabat. Jadi nggak pakai malu-malu. Jadi nggak pakai malu-malu. Karena apa mereka? Persoalannya mereka memang menghindari kemungkaran. Sehingga ketika menawarkan satu kebaikan, ya nggak ada masalah. Jangan kemudian kita justru ketika ada sesuatu yang baik yang seperti ini malu, tapi di saat anak kita melakukan kemungkaran, melakukan sebuah kemaksiatan, mohon maaf, selingkuh sama yang lain, dia kagak ngomong. Kemudian diapelin terus sama laki-laki, kita biarkan saja, kita tidak bereaksi. Tetapi kalau kemudian ada orang yang menawarkan, kemudian kita ledekin, justru kebalik. Mesti yang dilakukan oleh para nabi, yang dilakukan oleh para sahabat, ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa konteksnya di sini adalah ketika ada kemauan seseorang, yang mana kemauan itu memang belum terrealisasi, kita dianjurkan untuk menjaga rahasia seseorang. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasul, apa yang dilakukan oleh Umar ketika menawarkan putrinya Hafsah kepada Utsman, menawarkan putrinya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ini merupakan sunnatus sahabah, ini merupakan sunnahnya para sahabat. Walhasil kesimpulannya jemaah sekalian, terkait dengan rahasia-rahasia yang terjadi di sekitar kita, sangat dianjurkan sesuai dengan syariat Islam untuk berusaha menyembunyikan atau menutup masalah tersebut. Tidak perlu kita sampaikan kepada yang lain, dan ini adalah sunnahnya para sahabat. Jangan kemudian sekarang orang latah, bentar-bentar share foto, baru ketemu pejabat diajak makan siang aja langsung share, kan? Latah amat, cepet amat katanya. Bukannya apa? Itu rahasia. Apalagi ketemu pejabat, apalagi pejabat yang terindikasi ini dan itu. Ini rahasia. Kenapa harus di-share?
Nanti akan menimbulkan tanda tanya. Kenapa bisa begini dia? Kenapa bisa begitu? Nah inilah yang harus sama-sama ya kita pahami. Mudah-mudahan ya apa yang sedang kita kaji yang menjadi sumber inspirasi buat kita, menjadi rujukan buat kita ya untuk menghadapi ya kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jam berapa isanya, Pak? Berapa lagi? Ya, baik. Sambil menunggu isya kalau ada pertanyaan, biasanya yang begini-begini ada tanya ini biasanya. Rahasia-rahasia ini urusannya. Ya, bedakan antara rahasia dengan tahadus bin ni'mah. Bedakan antara rahasia dengan tahadus bin ni'mah. Baik, saya kira begitu. Tadi yang meninggal jamaah kita, ya, salah seorang jamaah kita, mudah-mudahan ya almarhum senantiasa diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan tempat yang paling baik di sisi Allah, raudhatan min riyadil jinan, taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Lahul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, demikian yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri. Subhanallah wa syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.